Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama mar'ata wa ja'alaha ni'matan 'azimatan fil hayati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan wanita dengan segala keindahan dan kelembutannya, dan Allah telah menjadikan wanita sebagai salah satu bentuk tanda kekuasaan. Dan Allah lah yang telah menciptakan kita, laki-laki dan perempuan, dengan penuh hikmah dan keindahan. Allah yang Maha Pemurah memberikan kemuliaan dan kehormatan bagi setiap insan tanpa memandang jenis kelamin, dan dengan kasihnya kita dituntut untuk selalu saling melengkapi dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kita untuk selalu menghormati, memuliakan, dan menghargai seorang wanita dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat saya yang berjudul Wanita Soleha yang Dirindukan oleh Surga. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Islam memuliakan wanita sebagai ibu yang mengasuh dengan cinta, istri yang mendampingi dengan setia, dan hamba Allah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dirinya dan keluarganya. Sama-sama yang kita ketahui bahwa akhlak adalah cerminan iman seseorang. Wanita muslimah bukan hanya tentang penampilannya saja, tetapi tentang akhlaknya yang mencerminkan keimanan. Wanita yang memiliki akhlak mulia akan menjadi perhiasan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita saleh. Hadis riwayat Muslim. Setiap orang pasti ingin masuk ke dalam surga, karena surga adalah sebaik-baik tempat kembali bagi setiap manusia. Tidak ada satu manusia pun yang menolak masuk ke dalam, dan untuk meraihnya tidak mudah. Harus dengan berbanyak amal soleh, dan kita harus melewati jalan terjang yang berliku dan penuh rintangan, tantangan, dan ujian yang harus kita hadapi untuk mendapatkan kenikmatan surga tersebut. Nah, siapakah wanita yang dirindukan oleh surga? Dan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh wanita soleha agar dirindukan oleh surga? Dan apakah setiap wanita dirindukan oleh surga? Tentu tidak. Tidak semua wanita dirindukan oleh surga. Lantas, siapakah dan bagaimanakah sifat-sifat wanita soleha yang dirindukan oleh surga? Yang pertama, wanita-wanita yang mampu, yang bisa mendidik dirinya sebagai wanita soleha. Satu hal yang dapat dikatakan wanita soleha adalah kebaikan. Menjadi wanita yang baik bukan hanya di mata lelaki, tetapi menjadi wanita yang baik di mata Allah, dan memiliki sifat kebaikan universal dalam artian kebaikan yang tak terbatas oleh siapa. Dalam diri wanita ada beberapa peran yang harus digunakan sebagai konektor untuk menjadi wanita yang soleha. Apa saja? Yang pertama, wanita sebagai seorang hamba. Ingin menjadi seorang hamba yang soleha, maka sudah seharusnya seorang hamba berbuat baik kepada Rabb-Nya, Sang Penciptanya. Dengan cara apa? Dengan cara
menaati segala perintah dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Yang kedua, wanita sebagai anak. Jika ingin menjadi anak yang soleh, maka berbaktilah kepada dua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan cara tidak melukai perasaannya dan tidak membantah setiap apa yang diperintahkan. Peran ketiga, wanita sebagai seorang istri. Istri yang soleha adalah istri yang mampu berbuat baik kepada suami, yang menunaikan tugasnya sebagai seorang istri dan yang mampu menjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Peran keempat, wanita sebagai seorang ibu. Ibu yang baik adalah ibu yang mengajarkan anaknya untuk dekat dengan mengenal Allah lebih baik dan mengajarkan nilai-nilai agama pada diri anaknya pada anak masih kecil. Nah, yang kelima, wanita sebagai seorang wanita soleha bukan hanya bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kandungnya, tapi juga yang mampu berbuat baik kepada mertuanya. Lalu, siapa lagi wanita-wanita yang dirindukan oleh surga? Yang kedua adalah wanita-wanita yang mampu menjaga lisannya, sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata, ada seorang lelaki, ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang terkenal dengan banyaknya melaksanakan sholat, puasa, dan sedekah, tetapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka beliau bersabda, ia di neraka. Lalu seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang sedikit melaksanakan puasa, sedekah, dan sholatnya. Ia hanya bersedekah dengan sepotong keju, tapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia di surga. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita harus terus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Nah, yang ketiga adalah wanita-wanita yang menutup aurat. Wanita yang menutup aurat ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat Islam dengan menggunakan pakaian longgar, dalam artian pakaian yang tidak ketat, tidak transparan, dan tidak minim kain. Yang keempat adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Jadi itulah sifat-sifat wanita soleha yang dirindukan oleh surga. Apa aja? Nah, yang pertama, wanita-wanita yang mampu mendidik dirinya menjadi wanita yang soleha. Nah, yang kedua, wanita-wanita yang mampu menjaga lisannya. Yang ketiga, wanita-wanita yang menutup auratnya. Dan yang keempat adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Nah, semoga kita bisa menjadi salah satu wanita soleha yang dirindukan oleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.